Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada ya. Jangan lupa untuk semua pemirsa senantiasa menggunakan protokol kesehatan ya. Gunakan masker, kemudian juga mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Jangan berkerumun dulu ya, karena situasinya sedang memuncak lagi nih Pak Ustadz ya, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa bisa menjaga ketertiban dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pak Ustadz, setiap orang punya permasalahan, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kadang-kadang setiap orang itu merasa permasalahan itu terselesaikan atau tidak terselesaikan. Minimal menenangkan lah ya, itu dengan cara curhat, kan gitu ya. Ada yang curhat sama teman, sama keluarga, ada juga orang yang curhat sama media sosial. Baik itu hal yang membahagiakan, menyedihkan, hal yang bikin jengkel, apapun itu orang posting di media sosial. Sebetulnya bagaimana ketika orang memposting curhatan di media sosial? Boleh atau tidak? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Allah. Tema kita manis, curhat di medsos, bolehkah? Gitu. Sebenarnya kalau ada seseorang mendapatkan persoalan, sebenarnya curhat yang sangat bagus sekali itu kepada Allah Ta'ala. Ada persoalan ya, kemudian ambil air wudhu tiap malam, boleh sholat sunat tahajud, dikencengin lagi, pagi ya waktunya duha, silahkan. Curhatlah sama Allah Ta'ala. Sebenarnya walaupun seseorang atau kita itu curhat sama Allah, walaupun kita itu curhat ngomongin sama Allah, Allah itu sebenarnya sudah tahu kalau kita mendapatkan masalah. Cuma bagaimana kita mau menyelesaikan. Nah, cara-cara curhat seperti itu dengan sholat, kemudian memohon. Mohon apa? Kalau memang ada persoalan, ya mohonlah dimudahkan ada persoalan itu selesai dengan baik. Itu kuncinya itu ke arah sana aja ya. Cuma kalau memang kita itu curhat di medsos ini banyak kekurangannya dari kita ya. Coba kita harus ingat innamal a'malu binniyat ya. Semua perbuatan itu tergantung niat ya. Pada waktu kita itu mau curhat di medsos, apa yang kita inginkan? Mau mencari penyelesaian di medsos? Nggak mungkin. karena orang nanti yang masuk itu nggak bisa dipilih. Karena apa? Awong dia sendiri itu dapat masalah aja pusing, apalagi nanti yang masuk itu banyak masukan nasihat. Gimana mau satu masalah aja pusing, apalagi yang masuk suruh ini, tambah pusing. Jelas nggak mungkin itu mencari. Banyak pakar yang mencoba untuk memberikan penyelesaian, tapi bikin ruwet sih sebenarnya. Iya, bikin ruwet sebenarnya. Nah, ini harus hati-hati ya. Kemudian ada mamanya, biar ini jadi viral. Ada lagi itu. Nah, niat yang seperti itu diketawain sama Allah Ta'ala. Ya. Kemudian nggak cuma ini orang biasa, artis pun sama. Ya. Jadi apa dia mencuit di medsos itu apa? Apakah dia ingin menjadi bahan orang itu bicarakan atau interest lagi, atau nyun sewu atau minta maaf, atau memang dia sudah lama nggak di depan kamera sehingga dia mencoba mencari perhatian ya, semua tergantung. Nah, yang jelas itu kalau ada persoalan kita harus sadar fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kita yakini semua kesulitan itu insya Allah Allah memberikan kemudahan. Kita yakini sebagai seorang Islam, ya. Cobalah dekat pada Allah Ta'ala lebih dekat. Ya sholatnya, ya perbuatannya, ya kemudian sholat sunnahnya, kemudian semua diperbaiki.
kemudian menjadi seseorang yang belajar untuk berserah diri pada Allah Ta'ala. Insya Allah itu akan didapatkan. Tapi kalau masalah itu selesai, jangan lupa, jangan bilang bahwa masalah itu selesai karena yang kita kerjakan. Jangan, itu memang Allah yang menginginkan selesai. Iya. Sehingga kita terhindar dari ujub, riya, dan bahkan sombong. Nah, ini harus bisa menjadi gambaran bagi kita. Hati-hati, mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang-orang yang malah membuka aib diri kita sendiri. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Pemirsa, selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Sosoknya nih energik, nyentrik, asik dan Unik. unik. Silakan Ustadz Munawir ngacir. Ratu dunia, oh wartawan ratu dunia. Banyak masalah dunia ini tentunya melalui curhat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air, siraman kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan dunia ini yang sedang carut marut mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita. Manusia yang selalu kita ikuti, manusia yang tidak bisa diganti-ganti, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi, tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa semuanya insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Berbicara tentang curahan hati di medsos. Masya Allah, seandainya kita manusia amalnya sudah banyak, terus kemudian terhapus gara-gara amal-amal kita yang telah memencet HP kita, terus kemudian orang lain tidak menerima, itulah salah satunya amalan yang nanti akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menghapus amalan kita. Salah satunya ketika kita menyibukkan dan mengeluarkan curahan hati, jangan sampai aib kita dikeluarkan dan juga dilihat sama orang lain. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, seandainya seburuk-buruknya seorang istri telah berbuat dengan suaminya, kemudian keluar disampaikan kepada orang lain, inilah adalah orang yang seburuk-buruknya perempuan. Dan sebaliknya, seburuk-buruknya seorang laki-laki apabila telah berhubungan dengan istrinya, terus kemudian dia disampaikan kepada orang lain, inilah termasuk sifat-sifat yang tidak terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah padahal sudah mengajarkan kepada kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung bagi orang yang diberikan sibukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesibukan itu adalah sampai melupakan kesibukan orang lain, tidak mau curhat dalam medsos. Hati-hati, jangan sampai aib kita disampaikan kepada orang lain. Kalau aib kita disampaikan kepada orang lain, sama saja mengangkat kejelekan keluarga kita, saudara kita, suami kita, istri kita, bahkan tetangga kita. Akhirnya apa? Amal ibadah kita yang baik, akhirnya kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan, ketika kita mempunyai masalah, jangan sampai kita memberikan kepada medsos, apalagi kepada orang lain. Ini hati-hati. Karena apa? Itu bukan memberikan solusi, tetapi itu adalah menampar buat kita termasuk orang yang bodoh. Mudah-mudahan yang terakhir, insya Allah kita semuanya bersama-sama
Kata Nabi, man sataro musliman. Siapa yang bisa menutupi rahasia bagi orang yang beriman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi kepada diri kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Guru, silakan duduk. Alhamdulillah. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz Munawir, Pak Ustadz Danu pagi hari ini. Intinya adalah kita belajar untuk bijak menggunakan sosial media ya Pak Ustadz ya. Apapun itu, ketika ada rasa ujub, ria, sombong, ketika kita akan mengupload, langsung saja batalkan. Daripada nanti amal ibadah kita terkikis. Apalagi tadi sampaikan Pak Ustadz Munawir, jangan sampai kita mengumbar aib kita sendiri. Sampai viral, nanti banyak endorse masuk. Gara-gara mengumbar aib, sama aja bohong ya. Hanya dapat di dunia saja, tapi pahala akhiratnya tidak didapatkan. Sayang sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sekali lagi tausiahnya.